Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah wa bihamdihi bukratan wa asila, wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyya rasulah wa rahmatuhu muhdah. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Amma ba' fa usikum nafsi bi taqwallah. Qala ta'ala innal muttaqina fi jannati wa 'uyun udkhuluha bisalami amin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pawai. Kemudian pada pagi harinya pun mayoritas dari mereka mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap bepergian untuk silaturahmi ke sanak kerabat hingga berkunjung ke beberapa wahana liburan yang menarik. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Tapi kemenangan atas apa? Jamaah salat Idul Fitri, hafizakumullah. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, mereka menahan lapar, haus, hubungan, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum atau puasa memang bersinonim dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia menahan diri dari yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari yang haram-haram. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu itu, para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ini merupakan wahana penempaan diri, sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat, ampunan, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Itqun minan nar. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat. Selayak siswa sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa krusial ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa. Setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa. Sebagaimana terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengubar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri pernah bersabda yang artinya,
Banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi, pertanyaan yang lebih relevan bukan saja kemenangan atas apa yang sudah kita Idul Fitri, tapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan ini. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan oleh Nabi, termasuk golongan yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas, apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satu ayatnya terdapat dalam surah Ali Imran, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarroh, senang, dan pada saat darroh, sesusah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surah Ali Imran ayat 134. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Yang pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan apapun. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari infikuna yang bermakna aktivitas itu berlangsung konstan atau terus-menerus. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian ciri kedua orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumar marah begitu saja. Al-Khadim, orang yang menahan, serumpun kata dengan Al-Khadimah atau termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, dan yang kedua membendung air panas. Selayaknya termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelasnya masalahnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik-baik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Kemudian ciri ketiga orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca, "Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang meminta ampun, ampunilah aku." Kata afwan, maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tak suci.
Cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahmi dan saling memaafkan di momen lebaran. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang hidup kita? Sudahkah tradisi Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abdullahi wa rasuluh. Falhumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wattaqullaha wa ta'ala fi hadzal yaumil azim washkuruhu ala tamami siyami wal qiyam watbi'u ramadana bisiyami sitta min syawal liyakuna lakum kasiyamiddah. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyyana Muhammad kama amartana fakulta wa qawlakal haq. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Warda Allahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi sahabati sholihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma ij'al idana hadza sa'adatan wa talahuma wa masarratan wa tarahuma wa zidna fihi tuma'nina wa ulfah wa hana'a wa muhabbah wa idda alaina bi khamri wal rahmah wal yumni wal barakah. Allahumma ja'al mawaddata syamatana wa badla khairi linnasi da'bana. Allahumma adami si'adah ala watanana wansyur bahjata fi buyutina wahfidna fi ahlina warhamna wa akrimna bikramika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhulnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum wadhkurullahi akbar. Aidun sa'idun wa kullu 'adi wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.